Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat serial Indiaku semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan Mimin. Kali ini Mimin akan mencoba membahas alur cerita sinopsis Gopi. Di episode kita kali ini, di mana terlihat Rasi menyeret Alka ke dalam kamarnya. Arta ya kaget ketika Urmila memelototinya. Urmila mulai berteriak kepada Alka, "Beraninya kamu mencuri pans dari Rasi?" Alka menjawab, "Mengapa aku harus mencuri pans? Karena pans itu adalah anak kandungku. Aku akan merebut anakku kembali." Urmila ia berkata kepada Alka, "Kamu tidak boleh berkata itu lagi, karena pans akan menjadi anak Rasi untuk selamanya. Jika kamu ingin bertemu dengan Pans setiap hari, maka kamu harus menjadi pelayan di sini. Kamu harus tinggal di sini." Alka bertanya, "Mengapa kalian menyalahkanku? Sedangkan kalian telah mencuri Pans dari panti asuhan." Urmila ia berteriak kepada Alka lagi. Urmila ia sangat kaget di saat ia melihat Gopi ada di depan pintu. Gopi ia mendengar pembicaraan mereka. Rasi menyeret Gopi masuk ke dalam. Gopi bertanya kepada Alka, "Apakah pans bayimu? Apakah benar Bibi Urmila telah mencuri pans darimu?" Alka menganggukkan kepalanya. Urmila ia mencoba membodohi Gopi dan ia meminta Gopi untuk tidak ikut campur. Akan tetapi Gopi sudah pintar dan ia tidak takut dengan ancaman Urmila lagi. Urmila ia memegang tangan Gopi, namun Gopi melepaskan tangan Urmila. Rasi meminta Gopi untuk tidak memberitahu kepada siapapun. Gopi menjelaskan, "Aku pasti akan memberitahukan kepada semua orang." Gopi berjalan keluar. Rasi mengejarnya dan Rasi menangis. Ia pun meminta kepada Gopi agar tidak melakukan itu. Urmila menghentikan Gopi dan ia pun berteriak kepada Gopi lagi. Akan tetapi Gopi tidak takut dan ia pun tidak mendengarkan perkataan Urmila. Akhirnya Urmila meminta maaf kepada Gopi. Urmila ia berkata kepada Gopi, "Rasi dan aku tidak bersalah. Alka telah meninggalkan Pans di panti asuhan, dan Ibu Alka hanya ingin mendapatkan uang. Aku hanya ingin memberikan rumah dan keluarga yang baik untuk Pans." Walaupun sudah begitu, tetap saja Gopi tidak percaya dengan semua perkataan Urmila. Gopi menjelaskan, "Kalian telah bersalah karena telah memisahkan seorang anak dengan ibunya. Itu adalah dosa yang sangat besar." Rasi ia menangis dan berkata, "Aku hanya ingin memiliki seorang anak." Gopi berkata, "Aku tahu itu. Tapi ingatlah Rasi, kalau Pans itu bukanlah anakmu." Gopi ia memanggil Kokila. Kokila datang ke sana dan bertanya, "Apa yang terjadi?" Rasi semakin takut dan khawatir. Urmila langsung berteriak ketika melihat Rasi pingsan. Gopi langsung memegang Rasi. Rasi berkata kepada Gopi, "Tolong jangan kasih tahu siapapun." Kemudian Rasi pingsan. Gopi dan semua orang yang melihat itu semua mereka sangat begitu terkejut. Kokila langsung menelpon dokter. Rasi masih saja pingsan. Namun si Borokokok Urmila ia mengira kalau Rasi itu hanya berpura-pura pingsan. Urmila berbisik kepada Rasi, "Kamu berakting dengan sangat baik. Sekarang kamu bisa bangun, Rasi." Akan tetapi Rasi tidak memberikan jawaban apapun kepada Urmila, karena Rasi benar-benar pingsan. Beberapa saat kemudian dokter datang dan meminta kepada semua orang untuk keluar dari kamar. Lalu dokter memeriksa Rasi. Sementara semua keluarga Modi menunggu di luar ruangan. Tak lama kemudian Jigar dan Ahem pulang. Dengan begitu panik Jigar bertanya, "Apa yang terjadi? Bagaimana keadaan Rasi?" Di saat bersamaan dokter keluar dan berkata,
Rasi baik-baik saja, ada kabar baik dan gembira bagi kalian. Dokter berkata bahwa kalau Rasi saat ini sedang hamil. Hetal, Jigar, dan Kokila saat ini merasa sangat bahagia. Hetal dan Kokila langsung berpelukan dan saling mengucapkan selamat. Setelah itu Kokila memeluk Urmila dan mengucapkan selamat kepada Urmila. Urmila masih saja syok dengan semua ini. Sementara Jigar ia memeluk Rasi dan merasa sangat bahagia. Rasi menangis dengan bahagia. Hetal berkata, "Rasi, sekarang kamu tidak boleh lagi menangis. Tuhan telah memberkatimu dan mengabulkan semua doamu, dan kamu harus menjaga dirimu." Sementara semua anggota keluarga Modi saat ini sedang lagi sangat-sangat bahagia. Alka ia pun juga merasa sangat senang. Sementara Kokila ia mengucapkan selamat kepada Rasi. Gopi juga mengucapkan selamat kepada Rasi. Kokila meminta Gopi untuk menyiapkan manisan untuk semua orang. Gopi pergi ke dapur. Alka mengikuti Gopi. Urmila berpikir semua ini bisa bahaya. Gopi ia menyiapkan manisan. Lalu tak lama kemudian Alka datang ke sana. Alka berkata, "Sekarang Tuhan telah memberikan anak kepada Rasi. Jadi sekarang Rasi harus mengembalikan Pals kepadaku." Alka bertanya kepada Gopi, "Apakah kamu akan mengungkapkan semuanya atau tidak?" Gopi terdiam. Tak lama kemudian Urmila datang ke sana. Lalu Urmila pun menyeret Alka. Lalu Urmila berkata, Gopi tidak akan menyakiti Rasi. Urmila mencoba terus memeras emosi Alka. Urmila berkata kepada Alka, "Bukankah kamu telah membuang Pans ke panti asuhan? Dan kalian juga menginginkan uang. Lalu mengapa kamu meminta Pans kembali?" Alka ia tidak bisa menjawab Urmila. Lalu Urmila meminta kepada Alka untuk setuju untuk menjadi pembantu di sini. Alka menjawab, "Tidak, aku hanya ingin bayiku kembali." Alka menangis dengan sedih. Urmila ia berkata kepada Gopi, "Orang-orang ini akan melakukan apapun demi uang. Mereka sudah menjual Pans dan mereka pasti akan menjual Pans ke tempat lain jika kita menyerahkan Pans kepadanya. Akan tetapi jika Pans tinggal di sini, maka Pans akan mendapatkan segalanya. Pans akan mendapatkan keluarga yang baik. Dan Alka tidak akan bisa memberikan itu semua." Urmila ia terus mencoba memprovokasi Gopi. Urmila berkata kepada Gopi, "Gopi, hanya kamu yang bisa memahami ini, karena kamu juga telah kehilangan orang tuamu. Gopi, jika aku tidak merawatmu, maka apa yang akan terjadi kepadamu?" Gopi terdiam mendengar perkataan Urmila. Nah, semakin menarik saja bukan? Saksikan terus serial drama India Gopi yang tayang setiap hari hanya di Antv. Bila ada kata dan ucapan yang kurang tepat, Mimin mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.